Halo kita selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku kasih judul menyiapkan jebakan Batman. Jadi di sini aku mau ini ya ngasih tips mengenai placement. Jadi kalau kita main itu sebaiknya ngasih atau mengembalikan bola itu dipikir dulu, ataupun kalau nggak dipikir juga kita itu ngasihnya nggak asal balik ya. Kalau asal balik itu ya udah lagu lama sih, maksudnya kalau mungkin kalau kalian di training sama coachnya disuruh asal balik, pokoknya berusaha untuk mengembalikan dengan segala cara. Tapi kalau kalian udah lama main badminton, udah harus dirubah pendapat yang seperti itu. Jadi kita harus melakukan pengembalian yang lebih strategis yang bisa menghasilkan poin. Dan kadang-kadang pengembalian kita itu nggak cuman harus nyerang bertubi-tubi sampai berhasil, tapi kita juga harus tahu diarahin kemana dulu biar nanti keluarlah bola-bola tanggung dari lawan, atau mungkin lawan kita jadi mati langkah. Di video kali ini aku ditemani oleh Fani dan di sebelah sana ada Ferry sama Erik. Ini video lama ya, ini sebelum aku kena COVID itu, soalnya aku pakai sepatu warna hitam. Kata teman-teman sih aku setelah kena COVID agak ini ya, agak berkurang performanya ya, kita lihat aja lah. Ya pada dasarnya kalau kita itu nurunin bola ngasih net gitu sama lawan kan biasanya di lob. Jadi kayak Erik ini ya, sama Fani dikasih net, terus kalau jauh biasanya mereka akan ngelob. Soalnya udah kepepet, eh, tubuhnya itu kan gravitasinya condong ke depan ya. Terus untuk bisa bales net lagi itu agak sulit walaupun bisa, tapi kebanyakan sama lawan tuh bakal di lob. Jadi pemain belakang itu harus tahu, oh posisinya kayak gitu itu berarti yang belakang udah siap-siap untuk nyerang atau nyemes. Ya sementara ini di game ini mungkin cuma 2 atau 3 kali pukulan aja ya habis servis. Terus udah mati. Tapi kalau rallynya berlangsung agak panjang, itu kita harus punya banyak strategi sih, atau pola. Kalau bukan strategi itu harus punya pola. Makanya pemain yang pernah mengalami atau menjalani training, ikut klub atau di training sama coach, biasanya itu mereka atau coachnya itu ngasih pola supaya bisa diterapkan di permainan. Tapi bagi yang otodidak, mereka itu mungkin nggak pernah ini ya, nggak pernah tahu kalau ini dikasih gini, habis itu dikasih apa, aku harus ke arah mana untuk siap. Nah itu mereka masih belum ini, belum pernah dilatih kayak gitu. Tapi kebanyakan cuman karena pengalaman aja. Nah ini yang aku maksud untuk ngatur-ngatur jebakan ya. Aku ulangi videonya, ini servis biasa, terus Fani nurunin bola. Nah itu bolanya Ferry nggak nyangka ya, terus terlalu tinggi tapi nggak aku langsung matiin. Aku sodok ke belakang terus kasih ke sebelah kananku biar Erik ngilang atau mengosongkan daerah yang di kiri, terus aku langsung pukul di daerah kiri. Nah itu dari mereka Erik sama Ferry itu formasinya juga masih jelek ya. Jadi ketika Erik tadi ngambil ke kananku atau udah kepepet, harusnya Ferry itu minggir atau jaga di kiriku. Tapi ya sudahlah. Nah barusan ini aku dan Fani cuman ngasih lurus-lurus saja ya. Itu
nggak ada permainan pola tertentu sih. Kalau bisa langsung nyerang, nggak perlu ngasih ini pola juga nggak apa-apa. Tapi kita bisa atur lagi lah kalau misalkan nggak mati-mati kena bola lurus. Nah kayak di sini kan aku menggunakan kayak jebakan-jebakan juga. Aku ulangi lagi videonya, ini servis biasa. Terus aku kasih drop atau turunin pola. Nah, habis gitu ya kita ngelop. Udah ketebak di smashnya itu bagaimana. Terus formasi mereka udah nggak karuan ya. Jadi aku ngasih ke ruang kosong yang jauh dari jangkauannya. Entah itu jangkauannya Erik atau jangkauannya Ferry. Nah itu karena nurunin bola, Ferry memang maju. Jadi Erik udah langsung harus tanggap. Tapi karena kayak gitu dia ngelop lagi harusnya langsung maju setelah ngelop Erik. Terus karena dia telat maju aku udah tahu langsung kasih drop shot. Jadi kalian tuh juga harus lihat posisinya lawan ya. Sebelum kalian mukul mengembalikan bola harus tahu. Oh lawannya di situ. Itu kesulitan kayaknya untuk maju terus kamu secepatnya langsung mukul nurunin bola. Nah ini sebenarnya kayak level-level yang pelajaran tuh harus tahu kalau bola itu misalkan kita mau ngedrop shot ya, itu ada yang drop shot pelan, ada yang drop shot cepet. Nah kalau kalian itu ngelihat lawannya udah deket atau udah siap ngisi lapangan mereka, sebaiknya ngasih drop shotnya itu pakai yang drop shot cepet, biar mereka itu lebih tertekan ya. Tapi kalau lawannya itu jauh, berada di belakang, terus kita mau ngasih drop shot ke depan supaya mereka lari-lari, itu kita kasih drop shot yang pelan nggak apa-apa. Soalnya mereka terlalu jauh. Jadi meskipun berhasil ngambil di depan, tapi eh, cukup menyulitkan karena habis itu mereka bakal tanggung pengembaliannya karena terlalu jauh. Nah, kalau drop shot pelan itu biasanya kurvanya agak melengkung. Terus jatuhnya itu berada di dekatnya net. Jadi jarak antar sama net itu agak dekat. Makanya mereka lumayan jauh larinya. Tapi kalau drop shot cepat itu biasanya jatuh di lurusannya garis T sana. Di agak jauh ya, sekitar berapa 1 meteran dari net. Jadi lumayan nggak menyulitkan, tapi tetap itu nyerang. Soalnya nurunin bola. Kalian bisa lihat kayak di single ya, kalau permainan single itu banyak ngasih drop shot yang sebenarnya nanggung tapi jatuhnya itu dekat sama net. Supaya lawannya itu larinya lebih jauh. Terus kalau di double kadang-kadang juga ini sih melakukan hal kayak gitu tapi ditaruhnya itu bukan di kiri kanan tapi biasanya di tengah. Soalnya kalau ditaruh di kiri kanan itu kan termasuk nanggung ya. Itu misalkan lawannya formasinya kiri kanan bisa langsung maju dengan cepat terus di net kill atau di smash. Tapi kalau di tengah mungkin lawan tuh masih ragu-ragu. Ragu-ragu siapa yang harusnya maju dan ngambil, makanya nggak bisa langsung net kill. Dan itu ya pinter-pinternya yang ngasih drop shot ya, jadi kalau bisa itu nggak ketara. Terus pukulannya juga tipis. Parabolanya itu meskipun kayak nanggung tapi jatuhnya itu deket sama net. Jadi kalaupun sama lawan tuh mau di net kill yang baru-baru ini kan ada di mana ya itu Korea Open ya. Itu waktu yang Fajar mukul yang bolanya di net itu kan default ya. Soalnya bolanya belum nyampe tapi udah dipukul. Jadi bolanya masih di lapangannya lawan. Terus sama umpire-nya default. Dan terbukti di rekamannya memang belum nyampe.
dan kayaknya memang nggak nyampe itu, jadi bisa langsung di kill. Nah, umumnya kalau di mainan kayak gini tuh pengembalian yang normal-normal aja biasanya cuma kalau habis dari kiri dikembalikan ke kanan, habis kanan dikembalikan ke kiri. Ya, itu basic strategi yang sama coach yang ngelatih anak-anak kecil itu pasti udah diberitahu. Anak didiknya waktu masih kecil udah dilatih kalau di bolanya datang ke kamu tuh lurus, kamu itu mengembalikannya silang, jangan lurus lagi. Misalkan anaknya ini dikasih apa? Dikasih kebebasan untuk mengembalikan ke manapun ya, tapi sama coach itu pasti diberitahu kalau lurus kembalikannya silang, kalau kamu bolanya datangnya silang, kamu kembalikan lurus. Nah itu tujuannya biar lawannya itu lari-lari, nggak kayak kemarin itu. Kalau dikembalikan lurus, kamu buangnya lurus lagi. Aduh. Kalau pengembaliannya Fani ini lemah ya. Dia itu ngasih bolanya itu nggak datar. Kalau drive itu harusnya sama ketinggian net tuh cuman kecil atau sekitar 7 cm, 10 sentian gitu. 10 cm itu juga udah terlalu besar sih menurutku. Jadi sekitar 5 sentian lah dari ketinggian net kalau mau ngedrive. Itu bakal menyulitkan lawan, tapi kalau lebih dari itu bolanya tanggung. Itu barusan kayaknya bolanya dari Ferry itu out, tapi sama Fanny itu eh, nyanyil atau ditampel. Terus kembali lagi kayak tadi aku yang bilang ada drop shot cepet sama drop shot lambat ya. Walaupun ngelop juga ada yang ngelop cepet sama ngelop yang lambat. Sehubungan dengan drive, kalau drive tuh aku rasa lurus ya, lebih kayak smash tapi smash lurus. Itu aku sering pakai kayak gitu. Dan kalau ngelop itu lebih tinggi jatuhnya, itu sasarannya ke baseline atau di garis yang di belakang itu. Garis yang kalau apa? Kalau kalian service out itu loh. Nah, itu sasarannya di sana. Tapi ada dua macam, kalau aku biasanya kalau mau ngejar jauhnya mungkin dengan kekuatan yang sama, ngejar jauhnya aku akan ngasih pengembalian yang nggak terlalu tinggi tapi bisa sampai ke belakang. Soalnya kalau terlalu tinggi itu kan perlu banyak tenaga, sedangkan kalau kita mengembalikannya tinggi itu lawan juga jadi enak atau punya banyak waktu untuk lari-lari ke belakang dan udah siap-siap untuk nyemes, dan space-nya pasti lebih keras kalau kamu ngasih lobnya itu tinggi. Tapi kalau kamu ngasih lobnya itu nggak tinggi kan udah deket sama lantai ya. Terus lawan itu mau siap-siap nyemes itu jadi bingung. Wah ini udah turun, udah nggak di level di atasnya net. Jadi agak ragu-ragu kalau mau bales nyemes ya. Eh, Terus kalau lob itu juga lob yang tinggi itu ada dua macam juga. Parabolanya itu melengkung kayak pelangi gitu atau melengkungnya jauh ke tinggi ke atas dulu terus jatuhnya itu kayak vertikal. Nah, itu yang paling sulit untuk dikembalikan yang itu yang terakhir. Tapi untuk meraih hal itu kalian tuh perlu waktu ini ya, latihan lebih banyak soalnya itu agak berat untuk mengalihkan yang kayak gitu. Tapi general rules itu sasaran kalian latihan. Jadi kalau mau ngelop itu yang paling bagus tuh yang kayak gitu. Tapi sementara kita bermain kadang-kadang memang nggak bisa kalau ngelop terus ya. Apalagi kalau lawannya itu super smashnya. Jadi kita mati nanti kalau mereka nyemes. Aku nggak bisa jelasin satu-satu ya mengenai bagaimana kita harus menjebak lawan. Kalian lihat di video ini mungkin lebih ada banyak contoh, jadi kalian bisa pelajari sendiri. Kayaknya sih memang nggak mungkin kalian kesulitan untuk baca ya.
bagaimana sih caranya ngatur, tapi yang paling gampang kalian itu nempatin di ruang-ruang yang kosong. Terus yang kedua, kalian bisa ngasih ke tempat-tempat yang di pojokan, nggak selalu ke tengah. Kalau kalian mengembalikannya ke tengah-tengah terus, itu buat lawan tuh gampang dan kalian nggak bisa ngatur lawan kalau mengembalikannya ke tengah terus. Tapi harus dikocak agak jauh kiri kanan gitu. Ya kalian bisa amati sendiri ya kalau eh, mengembalikannya itu ke tengah-tengah terus ke lapangannya single ya terutama itu mereka yang melakukan hal itu bakal diatur oleh lawan yang mengembalikannya di pojokan-pojokan lapangan. Ya memang kalau kalian masih pemula mengarahkan ke pojokan-pojokan itu mungkin lebih sulit ya. Jadi ada kemungkinan besar out. Mungkin kalian nggak mau berisiko seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa menurutku lebih baik kalian lawan aja dan lebih berani untuk ngambil risiko itu supaya kalian bisa belajar bagaimana sudut raket yang benar supaya kita bisa melakukan pengembalian yang presisi. Jadi itu lebih banyak manfaatnya nempatin di pojokan-pojokan lapangan jadi yang di garis-garis itu sasarannya kalian di situ itu lebih bagus. Terus juga kalian perlu melakukan pengembalian yang nggak diduga. Misalkan kayak gerakannya mau nyemes atau ngelop gitu, tapi ditahan atau nggak full power tadi ditaruh setengah. Kalian bisa manfaatin kepala raketnya di spin itu shuttlecocknya biar bisa larinya itu nggak langsung lurus tapi agak melungker. Kalau melengkung gitu nanti jatuhnya bisa lebih sulit terdeteksi. Nah kebanyakan kalau lawan tuh ya dari belakang terus kamu kasih ke net dia akan lari-lari ke depan terus mengembalikannya pasti di lob. Nah itu nggak banyak pemain yang bisa habis lari-lari jauh dari belakang ke depan itu kan harus ngerem. Kalau kalian mau nahan untuk ngasih net tapi bisa tipis itu bagus. Jadi lawan tuh bakal nggak nyangka kalau bolanya itu bakal ditaruh di net. Soalnya biasanya mereka yang lari-lari nggak bisa ngerem terus udah kasarannya buang bola gitu. Jadi wis ini imbasnya percepatan kamu lari itu dibuang ke raket dan di bolanya dibuang ke belakang atau ke atas. Kadang-kadang bola yang gampang itu mending nggak usah di net kill tapi kita blok aja atau taruh di ruang yang kosong atau di silang ditungguin dulu sampai agak bawah terus disilang ya kalau kalian mampu ya itu perlu latihan agak lama sih. Tapi kalau bisa dibikin kayak gitu, oh, bagus. Jadi lawan tuh nggak duga. Lalu tips terakhir bagaimana kalian tuh caranya jebak lawan ya. Jadi kalian tempatin di daerah yang menjadi titik lemah dari lawan kita dan kebanyakan titik lemahnya itu berada di backhand ya. Tapi kalian nggak bisa langsung ngarahin ke daerah backhandnya mereka terus karena mereka pasti nanti udah siap dan ngambilnya pakai forehand. Nanti kalau ngambilnya pakai forehand, nah ini bahaya nanti bisa ditempatin ke manapun. Tapi ini sekali lagi lihat-lihat ini ya kemampuan dari lawan kalian. Kalau lawan kalian tuh atlet, kalian tempatin ke backhand dengan harapan mau dicegat di depannya, itu nggak akan berhasil. Mereka pasti bisa backhandnya itu sampai ke belakang balik lagi. Jadi malah kalian yang nanti keteteran. Jadi kalau lawan atlet kalian harus lebih siap posisi di tengah-tengah, nggak boleh kayak mau jemput bola terus. Soalnya nanti kalau dikasih ke belakang nanti kesulitan ambil juga. Dan beberapa kali kalau aku main sama orang yang suka ngedut gitu ya, itu supaya nggak kecolongan, yang perlu kalian tahu yang pertama
jangan cepat-cepat maju atau jangan ngelihat tangannya orangnya, tapi ngelihat bolanya setelah dipukul tuh kemana baru kalian bergerak. Ya memang resikonya tarian untuk larinya harus lebih kuat ya. Kalau kalian lemah di situ ya agak sulit. Terus yang kedua, biasanya mereka itu bakal ngedut kalau bolamu itu agak nanggung, terus nggak cepet. Tapi kalau bolamu cepet, mereka mau ngedut juga harus lebih cepat lagi kan. Jadi mereka bakal kesulitan untuk ngedut kalau bolamu cepet. Tapi yang aku banyak amati, kalau bolanya tangguh itu yang lebih bahaya bisa digedut. Dan kalau orangnya suka ngedut, lawan kita suka ngedut, itu lebih baik kalian itu berasumsi bolanya bakal ditaruh di belakang. Jadi lebih banyak stay untuk jaga belakang daripada untuk jaga di depan. Soalnya orang yang suka ngedut tuh nggak seneng nge-net, tapi seneng ngasih bola ke belakang. Nah terus kalau di net, ternyata di net gimana? Nah itu mungkin lebih ke kerja sama kamu sama ini ya temenmu. Mungkin yang jadi pemain depan yang harus cover. Soalnya kamu nggak ini, kamu lebih banyak jaga belakang. Ya janjian aja kalau dikedut aku yang ambil atau temenmu yang ambil itu harus tahu. Aku tuh tahu kadang-kadang kalau lawannya itu bakal ngedut, tapi aku tahu kalau bakal dikedut, jadi aku udah siap-siap mau mundur, tapi ternyata temanku yang satunya lari mau ambil di belakang padahal cukup jauh ya. Terus jadinya nggak ada yang ngambil, soalnya aku sebenarnya masih bisa ngambil tapi nggak jadi ambil karena lihat temanku gerak. Jadi kalian lebih harus banyak komunikasi. Nah kalau lawan kita ini formasinya solid bagaimana? Jadi kayaknya lapangannya nggak pernah bolong ya. Kalian bongkar dulu kayak gini kan bisa dikasih bola yang di setengahnya lapangan itu ya. Nah itu nanti em, mereka jadi bingung yang ngambil siapa. Nah itu dimanfaatin aja. Kayak mengadu lawan tuh dimanfaatin. Nah kalau atlet itu ya misalkan yang satu nyerang, terus satunya itu berada di depan, satunya berada di belakang. Jadi kadang-kadang satu kamar aja, cuma di kiri aja ngelompok di situ terus. Kalau atlet itu aku lihat kebanyakan kayak gitu. Tapi kalau yang belajaran itu kalian nggak bisa pakai cara kayak gitu. Jadi misalkan satu di depan, satu di belakang, berarti kita kan ngasihnya ke yang kosong kan. Itu kalau atlet. Tapi kalau kalian lawannya bukan atlet, jarang banget mereka itu posisinya di kiri semua atau kanan semua. Soalnya mereka itu males gerak. Kalau yang pelajaran itu males gerak. Jadi mending jaganya itu tetap kiri kanan, terus kalian mau ngasih ke daerah yang kosong itu nggak ada, soalnya nggak kosong. Jadi kalian harus rusak itu formasi mereka dulu, baru kita dapat ruang kosong. Ya entah bagaimana caranya ya, mungkin kalian harus lebih berpengalaman sih, ngelihat contoh-contoh orang-orang. Coba kita lihat pengembaliannya Fani ya. Dia itu kalau ngelop kan nanggung, terus mengembalikan juga ke tengah yang ada orangnya dan kurang tinggi. Jadinya langsung terkena tekan. Kalau dia tertekan, defense-nya kan nggak bagus juga. Posisinya itu udah bener, raketnya udah di posisi defense di bawah, tapi malah dinaikin lagi. Nah ini kan udah bener sebenarnya, tinggal ngarahin aja, ngeblok, tapi kok malah mau dibuat forehand lagi, terus diarahin ke backhand lagi, nggak bisa kayak gitu. Udah kalau mau di smash tetap tenang aja. Oke guys, gitu aja video kali ini. Semoga tips-tipsnya membantu ya. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.